Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Firzani Oktavia dari kelas PGMIB. Di sini saya akan membacakan dan memperagakan sebuah prosa yang berjudul Legenda Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Di sebuah bukit yang jauh dari desa di Pulau Kalimantan, hiduplah seorang janda bersama anak perempuannya. Janda itu sangat miskin. Anak gadis janda tersebut sangatlah cantik jelita. Namun sayang, dia memiliki perangai yang buruk. Gadis itu sangat malas, tidak pernah membantu ibunya bekerja. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Suatu hari, anak gadis itu diajak oleh ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar di desa itu sangatlah jauh, sehingga mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh juga. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar dikagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakangnya sambil membawa keranjang dengan memakai pakaian yang dekil. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil, maka tak seorang pun tahu bahwa kedua perempuan tersebut adalah ibu dan anak. Ketika memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Orang-orang terpesona dengan kecantikan gadis itu, terutama pemuda desa. Namun, saat melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang-orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. "Hei gadis cantik, apakah yang di belakangmu itu ibumu?" Namun, apakah jawaban dari gadis itu? Bukan, dia itu bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Kedua ibu dan anak pun kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada gadis itu. "Hai gadis cantik, itu yang di belakangmu ibumu ya?" "Bukan, dia itu budakku. Mana mungkin aku memiliki ibu seperti itu." Begitulah setiap ada seseorang yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya begitu. Pada mulanya mendengar jawaban putri yang durhaka itu, si ibu masih menahan diri. Namun setelah berulang kali ia mendengar jawaban yang sama, akhirnya ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri. Kemudian si ibu berdoa. "Ya Tuhan, aku tidak kuat menahan hinaan ini. Anak kandungku tega memperlakukan aku seperti ini. Ya Tuhanku, hukum dia Tuhanku, hukum dia Tuhanku." Atas kuasa Tuhan, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya. "Ibu, ampuni anakmu, Ibu. Ampuni aku yang selalu durhaka kepadamu, Ibu. Ampuni aku, Ibu." Anak itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semua telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Maka dari itu, batu tersebut dinamakan batu menangis. Nah, teman-teman, tadi sudah menyaksikan legenda batu menangis. Bagaimana nih ceritanya? Semoga merasa terhibur ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.